Begitu tai keluar dari perut kecoa-kecoa itu, langsung muncul tinggalkan sarang. Mereka tak lagi malu-malu merayap, menyelinap atau sembunyi di balik lubang lantai dan dinding kamar. Mereka bergaya, mereka jual asi, mereka pun menembar gidik pada gigi siapapun yang sedang mengangkangi jamban. Tak peduli yang sambil merokok, kecoa-kecoa itu mendekat, beramai-ramai, mengeroyok. Lalu ketika sang pengeluar tinja tak tanggap, mereka langsung menyergap. Bagi yang anti kecoa, calon pembuang tinja pasti langsung terburu cebok, asal menyiram anus. Begitu melihat antena bintang itu muncul, pun pergi terbirit tanpa sempat menutup pintu. Bersyukurlah sempat menyiram jamban. Kalau tidak, kecoa itu berteriak, menari suka-suka, melak apa yang tersedia di sana. Tapi menyiram jamban juga bukan penyelesaian. Kecoa itu sudah cukup senang melihat sang pembuang tinja enyah dari kamar mandi. Mereka akan bebas menjelajahi segala yang bisa dimakan. Sabun, ceceran pasta gigi, bahkan sisa daki yang menempel di dinding. Kalaupun semua dalam posisi bersih, mereka bisa masuk ke lubang jamban dan mengejar tinja segar yang baru masuk ke lubang pembuangan itu. Menjijikkan? Tidak. Kecoa-kecoa itu punya kekuatan. Bakteri dalam tubuh mereka mampu mengubah sampah menjadi salin makanan. Menjijikkan? Ya, bagi manusia yang tak mau mendaur ulang makanan. Terlalu berlebihan kau analogikan pengelaju sebagai kecoa. Tergantung dari mana melihatnya. Yang jelas sejak pagi, pengelaju itu akan mengambil apapun yang bisa diambil di kota ini, dan sore harinya mereka kembali ke rumah mereka di daerah pinggiran sana. Beristirahat sambil menikmati pendapatan mereka. Persis dengan kecoa. Kau pikir di mana tempat tinggal kecoa itu? Bukan di kamar mandi, tapi di celah-celah kamar mandi yang gelap. Terserahlah. Yang jelas pengelaju muncul setelah ada kota yang berkembang pesat. Itu baru. Tidak butuh proses sampai menahun. Persis. Kecoa juga bergerak setelah ada kamar mandi atau apapun ruang yang memang menyediakan makanan untuk mereka. Tidak begitu sayang. Kecoa itu binatang purba. Sejak 350 juta tahun dia sudah ada. Sama. Pengelaju juga ada sejak kehidupan tercipta. Kecoa menjijikkan? Sama. Ketika dua manusia itu berdebat soal jijik atau tidak jijik, apakah kecoa berhenti bekerja? Tidak. Kecoa tetap mengintip, menangkap segala rangsangan yang tertangkap sensor mereka. 2 di antena atas kepala dan 2 lagi di kaki paling bawah. Pun ketika 2 manusia tadi mendadak melihat kehadiran mereka, kecoa itu telah lenyap. Kecepatan mereka tentu tak selihai 2 manusia itu mencari sendal, sapu, atau apapun yang bisa menjadi alat pembunuh. Juga ketika kecoa itu nahas hingga berhasil dipijak manusia, apakah dia akan mati? Jangan cepat puas. Kecoa tanpa kepala pun masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Maka jangan salahkan ketika kecoa hadir saat tai-tai keluar dari lubur atau makanan tersedia tanpa tertutup. Jangan salahkan kalau binatang itu peka, bahkan terlalu peka untuk menikmati sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Jangan salahkan pengelaju, dia ada karena kota ada. Ya sudah, jangan salahkan kecoa, sama saja. Terserah juga. Jainal, putra kota asli. Dia pandang spanduk yang baru dia pasang, bertali panjang, terikat di tiang listrik dan pohon palem, di gerbang kota pada arus hilir mudik keluar masuk. Matilah di kota ini atau jangan lagi mengambil nasi kami. Jainal tersenyum melihat tulisan di spanduk itu.
Seruan tak biasa, sangat berbeda dengan kalimat-kalimat standar yang mengajak hidup bersama, yang sibuk mengimbau kebersamaan, dan yang penuh basa-basi. Penglaju sama juga benalu, katanya sambil berbisik. Dia pun meninggalkan tapal batas itu. Dia pulang. Dia siapkan semangat untuk menanti esok. Seperti diduga, tak ada pengelaju yang menghentikan langkah. Mereka malah memandang spanduk itu. Mereka malah tak memandang spanduk itu. Walaupun ada yang melihat, mereka mencibir, bibir mereka miring. Sesaat saja. Setelah itu mereka lupa. Mereka jalani semangat tanpa terganggu. Mereka parkir sepeda motor mereka di dekat terminal, di rumah toko yang disulap menjadi tempat penyimpanan kendaraan. Setelah itu, mereka menyantap angkutan kota, beraktivitas seperti biasa. Ada pula yang bermobil yang tak perlu tempat penitipan kendaraan di dekat terminal. Mereka melintasi spanduk itu. Mereka tertawa sekeras musik yang menghentak. Musik dangdut, musik remix, musik dugem. Putra daerah tai, kata mereka untuk tawa yang panjang. Hal berbeda dirasakan Jenal. Spanduk di tapal batas itu malah jadi masalah. Tetua kota memanggilnya, menceramai soal adab, soal tata cara sikap. Jangan tunjukkan kalau kita kalah bersaing dengan mereka, bodoh. Cabut itu spanduk. Jenal bergeming, bukan karena takut. Dia malah sangat berani melawan amarah itu. Tetua kota hanya monumen yang dirawat, yang dipamerkan, yang ujung-ujungnya dipantati. Tetua kota pun hanya segelintir orang yang tak memikirkan perut, yang tak memikirkan kehidupan anak istri, yang mendapat santunan, yang ujung-ujungnya dianjingi pendatang. Jadi budak demi kenyamanan kota, tanah mereka sendiri. Aku tak mau, bukan karena aku tak punya kerja, tapi para pengelaju itu sudah kelewatan. Lintah, benalu, balas jendela, balas Jenal dengan urat leher yang menegang. Aku tak menolak pendatang. Ratusan tahun kota ini telah didatangi beragam jenis manusia. Aku pun biasanya ramah. Tapi pengelaju itu bukan pendatang. Mereka penghisap, tambahnya. Tetua kota memejamkan mata. Dia paham maksud Jenal, sangat paham. Tapi seiring perkembangan kota, mana mungkin menahan pengelaju. Lahan terbatas, kesempatan terbuka. Kota manapun tak akan mampu. Daerah satelit malah yang menjadikan kota semakin kota. Ya, meski kekayaan tersedot ke daerah itu. Jadi, aku mau Jenal. Aku mau mereka semua pindah ke kota ini. Mana mungkin. Kota kita tak selebar yang ada dalam otakmu. Jika tak bisa, luaskan saja kota ini. Itu sulit, Jenal. Butuh waktu panjang, butuh banyak izin dan lobby-lobby. Ya sudah, jangan pernah mereka masuk ke kota ini lagi, tegas Jenal sembari berlalu. Dia pergi, dia marah, dia memaki dalam hati. Dia pulang, dia ambil parang, dia ke tapal batas. Dia duduk di sisi spanduknya. Dia kawal. Dia tak akan biarkan ada orang yang menurunkan kain bertulis itu. Dan dia sangat fokus. Saking seriusnya dia malah lupakan pengelaju. Dia konsentrasi pada orang yang mungkin saja suruhan tetua kota. Ya, manusia yang diupah untuk menurunkan spanduk itu. Sebuah mobil dengan musik keras meminggir. Sangat dekat dengan posisi Jenal. Hari telah petang mendekati maghrib, masa kala pengelaju pulang. Lelaki dengan parang itu siaga, sementara orang yang turun dari mobil tertawa. Santai aja bang, aku cuma capek nyetir. Mau merokok dulu, istirahatlah. Abang mau, katanya. Jenal kendurkan awas. Lelaki yang turun dari mobil itu hanya seorang, tak perlu dikhawatirkan. Aku punya, balas Jenal sembari mengeluarkan rokoknya, membakar dan menghisapnya.
Keren spanduknya bang, sumpah. Mata Jenal sesaat menyinar bangga. Mata Jenal sesaat menyinarkan bangga. Tapi dia tak mau goyah. Terbayang ke cowok yang selalu mengganggunya saat di kamar mandi. Pengelaju tai. Tapi kurang sedikit bang. Kami tak lagi mencari nasi di kota ini. Nasi sudah tersedia di daerah kami. Malah nasi kami lah yang sering dikirim ke kota ini. Itu hanya istilah. Maksudnya kau pasti tahu. Aku tahu. Persis ketika daerah kami dianggap sebagai bagian dari kota ini. Ayolah bang, bandara ada di daerah kami. Kenapa disebut Bandar Udara Kota Abang? Lalu kampus-kampus itu tetap saja memakai nama Kota Abang. Padahal jelas dia di daerah kami kan? Itu bukan mau kami, kalian lah yang selalu menempel. Sudahlah bang, sudah satu batang. Sudah habis juga lelahku. Permisi bang, kata lelaki itu. Jenal tak menjawab. Dia melihat parangnya mengkilap. Dia memandang mobil melaju. Dia berdiri mematung di sisi spanduknya. Di dalam amarah yang tertahan. Dia pulang, meninggal spanduk dan parang yang menempel di pohon palem. Besoknya beberapa pengelaju malah sebagian besar menghindar. Parang di pohon palem itu sudah sebagai sinyal. Ada khawatir yang mengemuka. Mereka yang bersepeda motor memilih mulai naik bus, antar kota atau menumpang mobil rekan. Tak ada yang sendiri. Pengendara mobil dengan musik keras tak lagi hingar-bingar. Musik dimatikan, diganti dengan suara radio berisikan berita kota. Pelan, sekadar cukup untuk telinga. Putra daerah memang payah. Atas nama amarah, mereka mau gadekan apa saja, kata lelaki itu. Tiga temannya yang lain tersenyum. Kalau mereka masuk ke daerah kita, kan tinggal kita balas sambut seorangnya. Mereka tertawa, tidak keras, sekedar terdengar di telinga saja. 7 bangkai kecoa berserak di lantai kamar mandi. Jenal mulai menganggangi jamban, menghisap asap tembakau, memandangi pecahan badan binatang menjijikan itu dengan tersenyum. Aku tak akan capek, keluarlah biar langsung pijak. Di luar rumah, di kota, aktivitas seperti biasa. Tetap ramai. Pembangunan seperti tak berhenti. Malah perumahan-perumahan baru menyerbu di daerah sekeliling. Pusat kota tak lagi menawarkan komplek perumahan. Pencakar langit menjamur. Kediaman tanpa halaman, tanpa pagar, tanpa tegur. Rumah adalah kota, membuat warga semakin kecil, terkecil di lahan yang sejatinya besar. Warga kota yang tak bisa melawan akhirnya menyingkir, membeli rumah di perumahan-perumahan itu, yang ada halamannya, yang ada pagarnya, yang ada gotong royongnya, menetap di sana, bekerja di kota, tanpa mengubah tanda kependudukan. Di daerah satelit itu mereka menanam tai-tai, menimbun sampah-sampah, membangkitkan kecoa-kecoa baru yang menjijikkan, yang meresahkan. Jenderal baru muncul di daerah itu, memasang spanduk di dekat perumahan. Dia pandangi kain bertulisan bahwa tai mau keluar dari daerah sini. Dia bangga, seruan tak biasa, sangat berbeda dengan kalimat-kalimat standar yang mengajak hidup bersama, yang sibuk mengimbau kebersamaan, dan yang penuh basa-basi. Kalau ada berefek, biar parang yang bicara, katanya seperti berbisik. Medan 2017.